Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru serta staf tata usaha, dan yang saya cintai dan saya banggakan siswa-siswi sekalian. Untuk tema amanah pimpinan upacara pagi ini, Bapak akan menyampaikan tentang nilai-nilai pendidikan di balik Isra Mi'raj. Isra Mi'raj menyimpan banyak hikmah dan ibrah bagi orang-orang yang berakal sehat. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah naiknya Rasulullah SAW menembus lapisan langit tertinggi sampai batas yang tidak bisa dijangkau oleh semua makhluk, malaikat, jin, dan manusia. Dan perjalanan itu berlangsung hanya semalam. Di balik keagungan mukjizat ini, ada nilai-nilai pendidikan yang patut untuk direnungkan, patut untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah momen yang baik untuk memperkuat akidah umat Islam. Para pendidik muslim harus melahirkan manusia-manusia beradab, manusia-manusia yang keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya tidak menyisakan keraguan sedikit pun. Manusia yang memahami cara menggunakan akal dengan benar, agar tidak berpikir nyeleneh. Bukan manusia yang sok kritis karena terlalu mendewakan akalnya yang lemah. Bukan manusia yang hilang keyakinannya karena bertaklid kepada orang-orang barat, orang-orang sekuler yang bertentangan dengan pandangan Islam. Selain masalah akidah, Isra Mi'raj juga mengandung pendidikan ibadah. Dalam hal ini tentu saja tentang pentingnya mendirikan sholat. Sebab sholat adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam Isra Mi'raj itu. Isra Mi'raj adalah evaluasi ibadah sholat kita. Apakah sholat kita sudah benar sesuai syarat, rukun, dan adabnya? Apakah kita sudah istiqomah mendirikan sholat? Apakah keluarga kita sudah mendirikan sholat? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang harus dijawab terkait sholat yang kita laksanakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sekeluarga mendirikan sholat dan bersabar dalam mendirikannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa'mur ahlaka bis-sholati, perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rizki kepadamu. Nahnu narzukuka, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Wal akibatu littaqwa, kesudahan yang baik di dunia dan akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Quran surah Toha ayat 132. Anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan para orang tua agar memperhatikan masalah sholat sejak dini. Orang tua wajib mendidik anak-anaknya untuk mendirikan sholat sejak usia 7 tahun. Bahkan orang tua diizinkan mendidik anaknya dengan pukulan jika mereka meninggalkan sholat ketika sudah berusia 10 tahun. Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud. Atas dasar itu, para ulama seperti Imam Al-Ghazali menjadikan sholat sebagai kurikulum inti dalam mendidik anak. Perhatian terhadap pendidikan sholat ini harus lebih diutamakan daripada sekedar kemampuan membaca dan menulis. Jika orang tua khawatir anak-anaknya belum bisa membaca dan menulis sebelum masuk SD, maka orang tua harusnya lebih khawatir jika anaknya belum mendirikan sholat. Sebab anak adalah amanah, dan setiap amanah akan dituntut pertanggungjawabannya. Buah yang diharapkan dari ibadah sholat ini adalah akhlak yang baik. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
Banyak akhlak yang mulia di dalam sholat. Di dalam sholat kita dididik untuk menjadi orang yang cinta kebersihan, memakai pakaian yang beradab, disiplin waktu, siap memimpin dan dipimpin, rendah hati, menjaga persatuan, menebarkan kedamaian kepada sesama dan sebagainya. Akhlak-akhlak mulia seperti ini hanya akan muncul dari orang-orang yang telah mendirikan sholat dengan benar, istiqomah dan ikhlas. Yang jadi pertanyaannya, adakah anakku sholat? Saya pernah menanyakan dalam lokal yang sholat subuh hanya 4-5 orang saja yang sholat subuh. Sungguh sangat disayangkan anak-anakku. Kalian semua sudah balik, tercatat dosa ketika tidak melaksanakan sholat. Maka dari itu saya mengajak kepada semuanya, jangan tinggalkan sholat, kerjakan sholat. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, dan yang tidak boleh dilupakan, Isra Miraj juga memberi isyarat pentingnya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Umat Islam harus meningkatkan semangat menuntut ilmu-ilmu yang fardu ain dan fardu kifayah, ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu umum, sebab bangkitnya peradaban harus didahului bangkitnya tradisi ilmu. Umat Islam merindukan sosok ulama sekaligus ilmuwan seperti Ibnu Haytham, Al-Biruni, Al-Hawarizmi dan sebagainya. Mereka semua bukan tokoh yang turun dari langit, tapi tokoh yang lahir dari proses pendidikan yang islami dan terintegrasi antara ilmu dan adab. Peristiwa Isra Miraj tidak akan terulang kembali, tetapi semangat itu harus tetap menyala, yaitu dengan memanfaatkan waktu, khususnya waktu malam dengan ilmu dan amal, agar peradaban Islam bisa mi'raj, mengungguli peradaban lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian amanah pembina upacara hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurang Bapak mengucapkan permohonan maaf. Bapak tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.